Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Ranger di seluruh penjuru Wonosobo. Kali ini ditemani oleh saya, Andromeda. Dan saya Arini. Dan selamat datang di Sapa Ayah Bunda Genre Wonosobo. Kali ini kita akan mendengarkan beberapa aspirasi, pendapat, bahkan keluh kesah dari remaja di Wonosobo yang sudah terkumpul di kotak asmara, aspirasi remaja bermakna. Nah, tapi tenang aja, karena kali ini kita nggak sendiri ya Andro, karena ditemani oleh sosok yang selama ini menjadi pelindung dan juga pendengar keluh kesah remaja di Wonosobo. Dan kali ini sudah hadir bersama kita, yaitu Ayah Afif Nur Hidayat dan Bunda Diah Retno Sulistiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ayah Bunda? Alhamdulillah. Baik, Sehat baik. walafiat. Ya, Tetap semangat. Tetap semangat tentunya ya. Dan kali ini Ayah Bunda, kita akan bicara soal 3 hal besar. Antara lain itu seperti pendidikan, ekonomi, sampai ke seksualitas. Waduh, berat-berat banget kan ya. Lumayan berat ya. Iya. Dan ketiga hal itu sering bermuara pada satu hal, yaitu pernikahan dini. Nah, ini nggak boleh. Ya, tentunya nggak boleh nih pernikahan dini. Maka untuk memulai pembicaraan kita pada siang hari ini, izinkanlah saya membacakan suara dari teman-teman yang pertama. Yaitu berangkat sekolah jam 7. Tapi malamnya baru tidur jam 2 karena tugas. Sarapan kadang nggak sempet, di kelas sering pusing, susah fokus, dibilang ngeluh mulu, padahal badan ini udah ngasih sinyal. Tapi siapa yang mau dengar? Aku jadi mikir, capek begini terus, mending nikah aja. Biar nggak mikirin tugas, ujian, apalagi guru yang cuma nuntut nilai. Waduh, suara yang tadi itu benar-benar kayak menyentuh tapi salah, tapi gimana itu ya Bun? Salah satu beban yang terbesar yang dimiliki oleh remaja ataupun pelajar adalah pendidikan. Bukan karena mereka tidak mau belajar ataupun tidak punya semangat, tapi karena sistem dan kondisi yang buat mereka lelah. Banyak dari teman-teman yang harus bangun sebelum matahari terbit untuk membantu orang tua, lalu berangkat ke sekolah tanpa sarapan, bahkan tanpa semangat. Dan ternyata masalah ini tuh benar adanya dan di lingkungan kita sehari-hari Ayah Bunda. Maka dari kami ingin menggali nih pandangan dari sosok pelindung, sosok yang paling dekat dengan remaja. Dan menurut Ayah, apakah pendidikan di Wonosobo sudah bisa dibilang relevan dan merata untuk terutama untuk remaja di Kabupaten Wonosobo? Baik, terima kasih. Yang pertama, remaja itu jangan sukanya mengeluh. Jangan sukanya mengeluh. Ya, apalagi pelajar. Ya, pelajar itu tugasnya ya belajar. Kalau pagi ya sudah disibukkan waktu untuk bisa berangkat ke sekolah tepat waktu. Sampai di sekolah belajar. Iya, harus belajar. Belajar di sekolah, kemudian selesai, pulang ke rumah, dikasih tugas oleh Bapak Ibu guru. Nah, kenapa anak-anak kita harus diberi tugas? Ya, harapannya adalah anak-anak kita bisa mendalami apa yang seharian sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kita. Loh Pak Afi apa dulu enggak? Ya sama dulu begitu. Memang tugas kita sebagai pelajar ya belajar. Jadi nggak usah banyak mengeluh, coba dinikmati. Ya, karena segala sesuatu kalau tidak dinikmati, ya pasti akan jadi beban. Tapi kalau dinikmati, dulu belajar matematika berat banget rasa. Tapi begitu ketemu ilmunya, ya sudah merasa nikmat, ya merasa senang. Ya, akhirnya apa? Orang senang belajar matematika. Matematika itu nggak susah kok, senang kok, menyenangkan kok. Belajar IPA juga sama, kayaknya berat banget, tapi lama menyenangkan kok. Nah, apalagi ini yang tidak kalah penting ya, seharian ketemu Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru tidak hanya mengajarkan yang tertulis saja,
Karena Bapak Ibu guru adalah orang tua kita di sekolah. Saat di rumah, anak-anak ya, orang tua lah menjadi orang tua kalian, yang mendidik kalian, yang membimbing kalian semuanya. Menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang punya budi pekerti yang baik. Di sekolah, ini orang tua kalian adalah Bapak Ibu guru. Ya, tentu ya banyak pelajaran ya wajar, kata anak menjadi bosen ya dan lain sebagainya. Tapi terus justru dari pelajar ini bisa menggali waktu sehingga benar-benar pada saat di rumah menjadi waktu yang berkualitas, saat di sekolah juga menjadi waktu yang berkualitas. Belajarlah apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, tapi juga belajar terhadap apa yang tidak diajarkan secara langsung oleh Bapak Ibu guru, yaitu apa? Menyangkut budi pekerti, menyangkut teladan yang diberikan oleh orang tua, teladan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Kalau semua itu diikuti dengan semangat, ya, dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh optimisme, saya harus bisa menggapai sebuah cita-cita, ya, yang saya impikan, yang saya rindukan. Dimulai dari mana? Bagaimana mengoptimalisasikan, bagaimana memanfaatkan waktu yang efektif mungkin untuk belajar. Ya insya Allah tidak ada kejenuhan, tidak ada merasakan bosan. Ya kalau bosan ya sore hari saat kita pulang ya sedikit main olahraga. Kemudian ba'da maghrib ya, yang muslim belajarlah mengaji, baca Quran. Mungkin ada selingan sebelum belajar mengerjakan tugas di malam hari ya, ba'da isya dikitah nonton TV dulu bentar, dikitah mendengarkan musik sebentar ya. Habis itu fokus belajar. Ada tugas apa? Selesaikan. Begitu pagi berangkat sekolah sudah nggak beban. Tapi kalau malam tidak digunakan waktu untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, untuk jadwal ya. Nah, pagi subuh, bangun subuh, kedandapan ya, kedandapan. Sudah subuhnya kesiangan, banyak PR. Akhirnya apa? Dikerjakan di sekolah. Dikerjakan sekolah hanya tanya teman, tadi PR opo, PR opo, bingung nggak bisa ngerti. Nah, ini bagian dari anak-anak dilatih oleh Bapak Ibu guru bagaimana memanage waktu sebaik mungkin. Insya Allah kalau kita bisa mengatur waktu sebaik mungkin, semua akan berjalan sesuai yang kita kehendaki. Jadi anak-anak sekalian, jangan patah semangat, tapi justru harus semangat ya untuk menggapai masa depan kalian semuanya. Oke, gitu ya teman-teman. Ingat, jadi remaja itu jangan banyak ngeluhnya, hadapi aja yang ada, biarpun itu berat, pokoknya semuanya akan selesai. Saya juga sebagai duta genre sangat merasakan nih dengan adanya forum genre, duta genre itu juga bisa memberikan pendidikan yang relevan bagi remaja. Salah satu contohnya di genre Tandang volume 6 kita sudah memberikan pendidikan ke 9.000 sasaran pelajar di Kabupaten Wonosobo. Di genre Tandang volume 6 juga kami berhasil mengumpulkan data yang sangat penting, yaitu data pola hidup remaja yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dan benar sekali Bunda, Ayah, kalau dipikir-pikir ternyata kalau pendidikan itu bukan cuma soal tugas dan juga nilai, tetapi juga ada kondisi di luar sekolah. Salah satunya itu masalah ekonomi. Nah, dari banyak remaja yang akhirnya merasa, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi kalau nantinya tetap susah. Banyak dari sini muncul lagi beban baru yang justru lebih berbahaya, Ayah Bunda. Dan di sini juga ada satu keresahan yang mewakili remaja. Aku 16 tahun, bapakku petani, ibuku buruh cuci. Aku anak keempat dari 5 bersaudara. Kemarin aku dengar orang tuaku ngobrol pelan-pelan. Kalau aku dinikahin sama tetangga, akan satu tanggungan berkurang. Ayah, Bunda, sejak kapan aku jadi beban? Aku belum selesai sekolah, aku belum ngerti apa-apa, tapi karena rumah kami sempit, uang kami tipis dan hidup makin berat. Aku dijadikan solusi, padahal
aku juga ingin hidup, bukan cuman bertahan. Dan itu baru satu suara ya Bunda. Tapi sejujurnya ini bukan hal yang asing di sekitar kita, karena banyak keluarga yang kurang mampu yang berpikir bahwa menikah itu bisa jadi jalan keluar dari tekanan. Sayangnya, kondisi ini membuat pernikahan bukan lagi soal kesiapan, tapi jadi semacam kayak untuk bertahan hidup. Cara bertahan hidup. Iya, betul. Nah, untuk itu kami ingin dengar langsung nih dari Bunda Genre. Apa sih Bun yang bisa dilakukan agar orang tua tidak berpikir menikahkan anaknya sebagai berkurangnya tanggungan ekonomi? Seperti itu Bunda. Oke, baik. Makasih, karena memang salah satu persoalan di Kabupaten Wonosobo memang untuk pernikahan dini, apalagi pernikahan anak masih cukup banyak ya. Di tahun 2024 saja kemarin masih ada di kisaran 240-an ya. 240-an itu masih cukup banyak, tapi itu kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kalau kita misalkan merujuk pada di tahun 2018 itu sudah sangat turunnya sudah sangat drastis sekali, karena di 2018 kita ada di angka 2100. 2000 ke 200. Banyak 19. Iya, banyak sekali. Makanya ini kan sudah turun banyak. Nah, adanya fenomena yang saat ini atau keadaan saat ini, mungkin situasi anak-anak kita yang menghadapi keresahan, salah satunya adalah salah satu solusinya menikahkan anaknya yang masih usia anak, belum selesai sekolah, dalam rangka untuk mengurangi beban keluarga. Ini sebenarnya bukan hal yang benar. Ini sebenarnya suatu keputusan yang mohon maaf salah. Para orang tua yang ada di Kabupaten Wonosobo menikahkan anak sebelum mereka siap, apalagi itu di usia anak, itu bukan salah satu solusi untuk mengurangi beban. Justru itu akan menambah beban baru, menciptakan kemiskinan baru, menciptakan persoalan baru. Karena anak yang dinikahkan dengan usia yang masih muda, kemudian belum siap semuanya, itu justru akan menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari. Tentunya ini menjadi persoalan kita semuanya. Dalam arti juga persoalan kami, ayah, bunda gitu. Otomatis ada beberapa hal yang memang harus segera, yang terus kita lakukan. Di antaranya memang kita harus selalu memberikan pemahaman kepada seluruh keluarga, orang tua, agar jangan sampai menikahkan anaknya apalagi di usia anak. Karena apa? Karena manakala menikahkan di usia anak ini rentetan ke belakangnya panjang, banyak. Mungkin ada persoalan kesehatan yang belum siap. Kemudian persoalan ekonomi pun juga nanti akan menjadi persoalan. Belum tentu nanti kalau menikah sama tetangganya, ya kalau tetangganya mampu secara ekonomi. Jangan-jangan sama ekonominya. Kan jadi muncul lagi, tambah persoalan ekonomi, bukan mengurangi. Kemudian juga tentunya kita harus selalu mengedukasi kepada seluruh warga masyarakat. Di usia 16 tahun, itu saatnya anak sekolah. Gitu kan? Mencari ilmu, kemudian bagaimana mewujudkan cita-citanya. Manakala kita, anak-anak kita sekolah, ya insya Allah ilmunya pasti akan bermanfaat. Kita percaya kan, Allah Tuhan itu memberikan rezeki kepada seluruh hambanya, kepada seluruh umatnya. Jadi nggak usah khawatir manakala nanti uangnya, hartanya untuk menyekolahkan anaknya itu menjadi beban. Enggak, pasti akan bermanfaat. Dan insya Allah pasti nantinya juga akan jatuh ke anaknya. Jadi kita memang harus senantiasa memberikan edukasi kepada seluruh keluarga. Dan tentunya ini juga diperlukan nih teman-teman sebaya. Harus apa, dikuatkan apa? Jangan mudah karena orang tua memberikan solusi ini ya jangan hanya iya-iya saja. Jadi ya, teman-teman anak-anak remaja ini juga harus bisa memberikan penjelasan kepada orang tuanya. Harus bilang, merasa kalau memang itu tidak benar harus bilang jangan, nanti dulu. Tetapi harus juga menjelaskan kenapa jangan, kenapa nanti dulu, jangan ditunda dulu, nggak sekarang, aku maunya belajar. Jadi memang harus punya komitmen sendiri. Makanya melalui remaja, generasi berencana, ya ayo bareng-bareng merencanakan masa depan sehingga bisa memberikan pemahaman kepada orang tua. Begitu.